Kami mengucap syukur sebab kami memiliki Bapa yang mengasihi kami, yang menolong kami, yang memperhatikan hidup kami. Bahkan sesuai firman-Mu bahwa tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh dari kepala kami tanpa seizin Engkau. Terima kasih ya Bapa. Maka pada saat ini biarlah firman-Mu boleh terus menguatkan kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, sehingga kami dapat hidup dalam damai sejahtera yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, pada saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul sekalipun dengan jarak jauh Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita berkumpul lewat media. Kita juga mengucap syukur bahwa Dia Allah yang tentu Dia Allah yang tahu segala sesuatu, dan di tengah kondisi saat ini pun Dia Allah yang menyediakan berbagai media sehingga kita dapat tetap bersekutu sekalipun tidak langsung berdekatan secara fisik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat menyimak dalam Alkitab. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita untuk pertama-tama memperhatikan ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Menarik bahwa Allah berkata damai sejahteranya akan memelihara umatnya. Allah memelihara umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai anak barangkali dulu waktu masih kecil kita punya orang tua dan orang tua kita tahu mereka bertanggung jawab atas diri kita merasa tenang bukan? Kita merasa tidak perlu takut. Sekalipun kekurangan aku percaya papa mamaku pasti akan mencukupi kebutuhanku. Misalnya soal keuangan dan sekolah kita dan lain sebagainya. Nah, ketika dikatakan Allah memelihara umatnya, Allah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, seharusnya kita berlipat-lipat lebih tenang daripada kita tahu bahwa ada kedua orang tua kita yang memelihara kita.
Kalau kita menyadari bahwa ada Allah yang memelihara kita, kita seharusnya lebih damai. Kita lebih merasakan sebuah ketenangan daripada misalnya kita punya pekerjaan yang baik yang bisa menjamin misalnya kebutuhan sehari-hari kita. Kita punya bos yang baik yang bisa menjamin apa yang kita perlukan. Ketika Allah memelihara kalimat ini, pernyataan ini, kebenaran ini seharusnya Bapak Ibu membuat kita mengalami ketenangan yang dahsyat. Ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bukan manusia yang memelihara aku. Karena kita tahu bukan hanya bos besar, big boss yang memelihara aku. Karena kita tahu bukan hanya kedua orang tuaku yang bekerja memelihara aku. Tetapi Allah, Allah yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengasihi kita begitu dahsyat di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Bapa itu yang memelihara aku sehingga aku merasakan tenang dan damai. Bahkan dikatakan melampaui akal pikir manusia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah apakah engkau mengalami damai sejahtera itu? Apakah engkau mengalami ketenangan itu? Apakah engkau mengalami suasana hati yang penuh dengan damai itu? Atau sebaliknya Bapak Ibu? Dan sekarang mungkin semua orang serba cemas ya. Banyak sekali orang-orang yang mungkin gimana nih pekerjaan tidak bisa menghasilkan. Ini seperti dalam kitab Habakuk, ladang-ladang tidak menghasilkan, kandang domba hilang semua dombanya, tinggal kandangnya ya kan. Semua nggak menghasilkan. Bagaimana ini situasi yang dilukiskan oleh kitab Habakuk. Semua nggak menghasilkan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba semua terhalau, semua pergi dari kurungan, dari kandang, nggak ada, kosong semua, habis semua. Dan di tengah situasi ini, apa yang dunia rasakan Bapak Ibu? Cemas, takut. Bagaimana ke depan? Bagaimana bulan depan? Bagaimana sekian waktu ke depan? Bagaimana minggu depan? Bahkan mungkin bagaimana hari esok? Semua kita penuh dengan kecemasan. Dan kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan perasaan tenang. Karena berbagai situasi yang kita hadapi. Yang mungkin di dalam benak kita ini ancaman luar biasa, saudara. Ancaman luar biasa, ancaman untuk ekonomi saya, ancaman bahkan untuk kesehatan saya. Kita semua dicekam oleh kecemasan dan ketakutan. Bukankah ini kondisi yang dialami oleh dunia? Nah, persoalannya rupanya bukan hanya mereka yang tidak percaya kepada Allah, bukan hanya mereka yang tidak beribadah kepada Allah, bukan hanya mereka yang tidak setia melayani Allah, tetapi orang-orang Kristen juga rupanya dicekam oleh ketakutan. Sehingga banyak orang-orang Kristen barangkali mereka mulai mengeluh. Mulai ketakutan, mulai cemas. Hari-hari yang dipenuhi dengan ketakutan pikiran mereka. Nah, mengapa orang Kristen yang dikatakan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikirannya, kok mereka masih cemas? Mengapa kalau memang Allah memelihara hati dan pikirannya, kok mereka masih takut? Mengapa kalau damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikirannya, kok masih dicekam oleh kekhawatiran? Kita lihat ayat sebelumnya Bapak Ibu, dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan lihat sejenak satu bagian yang lain dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa
kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang Kristen yang mereka menyadari, mereka percaya bahwa ada Allah yang memelihara, tetapi dicekam oleh kecemasan, dicekam oleh ketakutan, dicekam oleh kekhawatiran, adalah karena mereka tidak menguasai dirinya. Mereka tidak menguasai dirinya. Mereka cemas, mereka dikendalikan oleh kecemasannya. Sehingga Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan, Jangan kamu dikuasai oleh ketakutanmu. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu dikendalikan oleh kecemasanmu. Jangan. Itu artinya bahwa ada satu tahap di mana kita memutuskan untuk dikuasai oleh ketakutan atau menguasai ketakutan. Ada satu titik, ada satu tahap, ada satu kondisi, situasi di mana kita itu atas diri kita membiarkan diri kita dicekam oleh kecemasan atau kita mengendalikan kecemasan. Dan banyak orang Kristen rupanya mereka dicekam, mereka dikendalikan, bukan mengendalikan. Sehingga Alkitab mengatakan, jadilah tenang, kuasai ketakutan itu. Jangan kamu yang dikuasai. Kita diberi posisi sebagai yang menentukan apakah kita akan menguasai kecemasan atau kita dikuasai oleh kecemasan. Alkitab berkata kita harus menguasai diri kita. Ada banyak orang yang berkata, wah Pak, ya bagaimana nih saya kayak gini gitu ya. Ada sebuah istilah namanya playing victim. Jadi kita tuh jadi kayak korban. Oh iya Pak, karena itu tuh si A, karena si B. Iya Pak, karena pekerjaan saya begini maka saya jadi begini. Karena ini saya begini. Jadi semua kita menyalahkan kondisi di sekitar. Seolah-olah kita itu memang adalah korban dari kondisi yang ada. Kalau saya takut ya karena kondisinya begini Pak. Kalau saya cemas ya karena pekerjaan saya begini Pak. Kalau saya khawatir karena pekerjaan kalau keluarga saya begini Pak. Jadi kita jadi korban dari kondisi-kondisi ini. Dan kita memosisikannya. Perhatikan, kita yang menempatkan diri kita di situ. Iya Pak, karena keluarga saya begini, karena pekerjaan saya begini, karena ini begini, karena si bos begini, karena si dia begitu. Kita selalu memosisikan diri kita di bawah semua kondisi ini. Kita memosisikan diri sebagai korban. Tetapi Allah berkata, kamu bukan korban. Kamu harus menjadi penentu. Kamu harus menjadi penentu atas kondisimu. Kendalikan, kuasai dirimu. Memang misalnya pekerjaan saya tidak lancar seperti sebelumnya. Kamu yang menentukan apakah kamu akan cemas atau tidak. Apakah kamu akan khawatir atau tidak. Apakah kamu akan ketakutan atau tidak. Kamu punya kuasa. Dan Tuhan berkata, kuasai diri kamu. Di tengah semua ancaman itu. Kuasai diri kamu di tengah persoalan yang saat ini menghantam kamu. Kuasai diri kamu di tengah konflik mungkin dalam keluarga kita. Kita mengalami konflik. Suami kita mungkin ngomongnya gak enak. Istri kita ngomongnya gak enak. Anak-anak kita ngomongnya gak enak. Orang tua kita ngomongnya gak enak. Kamu kuasai diri kamu. Jangan kamu yang dikuasai oleh keadaan di sekitarmu. Atau kamu dikuasai oleh perasaan kecemasanmu. Kamu yang harus pegang. Lalu apa? Selesai di situ tidak. Setelah kamu pegang, kata Alkitab, setelah kamu menguasainya, kamu berdoa. Setelah kamu mengendalikan diri kamu, jangan berhenti di situ. Kamu akan runtuh lagi, saudara. Engkau akan kembali emosi lagi. Memang kurang ajar tuh. Ternyata saya pikir-pikir memang kurang ajar misalnya gitu ya. Kita mungkin di awal-awal konflik gak masalah. Besoknya kita mikir lagi memang kurang ajar. Lalu kita mulai tidak menguasai diri lagi. Setelah kita menguasai, kita dikatakan berdoa. Kamu berdoa. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa dengan darah daging yang kita saat ini miliki, dengan kondisi darah daging manusia yang kita bisa khawatir, bisa cemas, setelah kita menguasai diri kita, berdoa. Bawa kepada Tuhan. Bawa dalam penyembahanmu. Bawa dalam saat teduhmu. Bawa dalam perenunganmu akan firman Allah. Bawa dalam doa-doa terkait dengan apa yang bergejolak di dalam jiwamu. Doa adalah sebuah sikap di mana kita meletakkan hidup kita di bawah kuasa Allah. Dan tidak hanya kuasa Allah, tapi juga di bawah kasih Allah. Doa adalah meletakkan keluarga kita di bawah kuasa Allah, tapi juga di bawah kasih Allah. Artinya kita mengakui bahwa waktu berdoa kita percaya Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Maka kita meletakkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Dia bukan hanya Allah yang berkuasa, bukan hanya Allah yang mampu melakukan segala perkara, tapi Dia juga Allah yang mencintai kita seperti anaknya sendiri. Dan bukankah kita diingatkan juga oleh Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini, bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapa yang tidak akan memberikan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Sehingga Bapak Ibu waktu berdoa, ambil sikap hati, tunduk kepada kuasa Allah dan percaya kepada kasih Allah. Tunduk kepada kuasanya, pada ketetapan Allah, kedaulatan Allah, dan percaya kepada kasihnya. Bahwa Dia Allah yang tidak mungkin merancangkan yang jahat atas hidupmu. Mungkin kau berpikir, Tuhan, aku udah berdoa tapi kok kondisi masih seperti ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Dalam kacamata kita belum tentu yang terbaik dalam kacamata Allah. Tetapi satu hal yang kita pegang, Dia Allah yang tidak mungkin memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menguasai diri, kita berdoa, meletakkan hidup kita kepada kuasa dan kasih Allah, lalu tahap berikutnya ngapain? Mengucap syukur. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu. Mungkin apa yang kita doakan belum terjawab depan mata kita. Tetapi kita tahu ada kasih Allah yang memelihara kita. Kita mengucap syukur untuk itu. Mungkin yang kita doakan belum menjadi kenyataan di hadapan kita. Tapi kita tahu bahwa hidup kita telah kita serahkan kepada tangan yang tepat. Dan Dia Bapa yang tidak akan memberikan yang jahat kepada anaknya. Kita puji Dia. Sehingga dikatakan, ungkapkan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Wow, ucapan syukur. Dan setelah kita doa mengucap syukur, di sanalah damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah akan memenuhi hati dan pikiranmu. Hati dan pikiranmu. Bahkan dikatakan melampaui segala akal. Kalau kita kembali kepada kitab Habakuk yang saya singgung tadi, lanjutannya itu begini Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, domba-domba nggak tahu kemana, saya lupa detailnya seperti apa. Tetapi aku akan beria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Wah, ini kan melampaui akal manusia. Mungkin tetangga kita akan mikir, weh Gong, misalnya Pak Agung ya. Oh, kamu bisa nyanyi-nyanyi sukacita gitu ya. Kamu tahu kan ini ada corona ya kan. Corona nih. Kondisi begini, pasar begini. Kamu gak mikir nanti kemana ini. Wah, semua sibuk, bingung sana.
Tapi kita orang-orang percaya itu yang telah menguasai diri, yang telah berdoa, yang percaya kepada kuasa dan kasih Allah, kita mengucap syukur, kita akan mengalami ketenangan. Ketenangan. Dan seharusnya itu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Entah dalam hati, entah dengan statement, mereka akan mikir, kamu kok bisa bersuka cita? Seperti tadi Habakuk. Sekalipun semuanya gak menghasilkan, aku gak cuman senyum, gak cuman senang, beria-ria. Oh, aku beria-ria. Wah, bersukacita yang dahsyat. Ria, sukacita, sukaria, beria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Itulah damai sejahtera yang melampaui akal pikir manusia. Manusia tidak bisa pahami, saudara. Mungkin ada begitu banyak kesaksian dari Bapak Ibu. Bagaimana engkau melewati masa-masa gelap yang seharusnya kalau orang lain atau kalau engkau belum percaya Tuhan, gila. Tapi Bapak Ibu mungkin melalui itu dengan sebuah ketenangan. Dengan sebuah pengharapan. Ketika tetangga berpikir gak ada pengharapan, kamu mengharap sama siapa lagi? Mungkin tetangga, wah kalau aku jadi ibu ini, kalau jadi kamu nih, stres saya, masuk rumah sakit jiwa. Tapi bisa bertahan. Itu damai sejahtera dari mana? Bukan dari diri kita, tapi Allah yang memelihara kita. Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga sekalipun di dalam tekanan, sekalipun bahkan dalam situasi yang gak ada alasan untuk tenang dan damai, kita mengalaminya. Karena Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Maukah engkau untuk datang kepada Tuhan? Maukah engkau untuk tidak lagi memosisikan dirimu sebagai korban? Iya nih gara-gara A, gara-gara B. Oh, berhenti dengan statement itu. Kita adalah yang mengendalikan perasaan kita. Mengendalikan kita akan seperti apa. Jangan orang lain yang mengendalikan. Jangan lingkungan yang mengendalikan. Jangan perasaan kamu yang mengendalikan diri kamu. Tapi engkau harus menguasai diri. Menguasai dulu. Kuasai dirimu. Lalu berdoalah. Percayalah kuasanya yang tidak terbatas. Kasihnya yang besar. Yang tidak mungkin ada satu titik noda niat jahat dari Bapamu. Percaya itu. Percaya itu. Lalu mengucap syukurlah. Maka Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu ayat yang ke-8 dan 9 mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti. Ini kalimat atau ayat yang sangat terkenal. Apa yang baik, yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang manis. Itu yang mengisi pikiran kita. Jadi jangan diisi dengan sebaliknya Bapak Ibu ya. Yang salah, yang hoax ya kan. Yang gak mulia, yang gak adil, yang kotor, yang pahit. Itu semua jangan dipikir. Itu akan mencuri damai sejahtera kita. Tetapi apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang membawa kita kepada Allah. Itu yang mengisi hati dan pikiran kita. Maka sungguh-sungguh damai itu yang melampaui akal pikir kita akan memelihara hidup kita. Mari bersama-sama kita pada saat ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Semua orang punya alasan masing-masing untuk jatuh. Mungkin ada yang gampang rebah, gampang hancur karena ekonomi. Mungkin ada yang gampang runtuh karena perkataan orang. Mungkin ada orang yang gampang runtuh karena keluarga. Entah apapun yang menjadi kondisimu saat ini, engkau harus menguasai dirimu. Berdoa, mengucap syukur, dan rasakanlah damai sejahtera yang melampaui akal pikir itu memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Mari kita akan pujikan lagu ref tadi. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin, amin.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu, amin, selalu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa, amin. Oh, kami percaya. Seumur hidup. Amin, amin. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.